Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi teman-teman dengan saya Pak Iwi. Nah, kali ini saya akan membahas soal TPS, yaitu kemampuan kuantitatif, dengan beberapa diantaranya ada soal yang berbahasa Inggris. Nah, sesuai dengan kisi-kisi LTMPT yang keluar kemarin, gitu ya. Semoga soal-soal ini bisa menambah semangat teman-teman untuk sukses UTBK tahun ini. Oke, langsung aja kita saksikan videonya. Soal nomor 1. Oke, di sini diketahui 2 pangkat X di pangkat 2 sama dengan 16, 3 pangkat Y di pangkat 2 sama dengan 81. Nah, manakah pernyataan yang benar? Nah, kalau ada kayak gini teman-teman, yang ini bisa kita tulis gini. Nah, berarti ini 2 pangkat X, ini berarti kalau kita kalikan jadinya 2X teman-teman ya. Terus ini sama dengan 16 itu adalah 2 pangkat 4. Nah, berarti kalau gitu yang ini, kita tulis ini aja langsung yang ini. 2X itu sama dengan 4. Sehingga X sama dengan 2. Oke, berikutnya lagi. Yang ini, ya berarti tinggal kita kalikan aja. Ini berarti 3 pangkat 2Y gitu kan ya. Nah, 81 itu adalah 3 pangkat 4. Nah, sehingga ini 2Y sama dengan 4. Ini Y sama dengan 4 dibagi 2, 2. Oh, ternyata X sama dengan Y. Berarti jawabannya adalah soal nomor 2. Nah, ini ada gambar lingkaran seperti ini, di mana AC itu adalah diameter, ya, dengan pusat O, dan OB itu jari-jari teman-teman ya. Nah, di sini sudut ACB, ya, sudut ACB itu adalah 20 derajat. Yang ditanya berapa sih luas daerah arsiran? Oke, kayak gini teman-teman. Nah, ini kan OC itu kan sama aja dengan jari-jari. Oke, berarti ini juga jari-jari. Berarti ini adalah segitiga sama kaki. Kalau sama kaki, maka yang di sini juga adalah 20 derajat. Nah, terus ada beberapa cara cepat kan ya teman-teman ya. Kalau ada segitiga kayak gini, berapa sudut AOB? Nah, mungkin ini tak ulangin lagi. Ya, jadi kalau misalkan ada suatu segitiga teman-teman ya, ada suatu segitiga seperti ini. Nah, ini sudah pernah tak bahas di bab sebelumnya, tapi ini tak tulis ulang. Ini misalkan ada A, ini ada B, ini ada C, maka ini berlaku C itu sama dengan A ditambah B. Nah, kayak gini. Ini caranya ya. Oke, tak kotakin dulu. Nah, jadi kalau gitu sudut AOB gitu ya. Sudut AOB itu yang di sini ini sama dengan berapa? Nah, langsung aja berarti kalau gitu 20 tambah 20 berarti di sini adalah 40 derajat. Pakai rumus yang ini gitu ya. Nah, berarti ini udah tahu. Sekarang kalau gitu luas arsiran gitu. Ya, luas arsiran itu karena sudutnya 40 derajat ya berarti 40 derajat per ini 360 derajat dikali luas lingkaran yaitu PR kuadrat. Oke, berarti sekarang tinggal kita hitung aja yang ini 40 per 360 itu kalau kita coret adalah 1/9. Dikali pi, di sini jari-jarinya adalah 7, berarti 7 kuadrat. Nah, 7 kuadrat itu adalah 49. Jadi jawabannya 49 per 9 pi. Sehingga jawaban untuk nomor 2 adalah yang D. Soal nomor 3. Nah, ini yang ditanya nilai X pada gambar berikut. Ini kalau ada kayak gini kita juga harus kira-kira polanya seperti apa sih? Kayak gitu ya, untuk mengetahui yang ini. Nah, nanti kalau untuk soal sejenis seperti ini, kita memang harus banyak latihan soal teman-teman ya, karena rumusnya tidak pasti gitu ya. Oke, jadi harus banyak latihan soal untuk yang seperti ini. Oke, kalau yang nomor 3 ini gimana nih kira-kira? Iya, ternyata ya, kayak gini teman-teman ya. 44 ini diperoleh dari apa? Diperoleh dari 8 kali 7 gitu ya. Ditambah, dikurang, nah ini 4 kali 3. Nah, kayak gitu. Nah, 8 kali 7 itu kan 56 teman-teman ya. 56
dikurangi dengan 12. Sama dengan berapa? 44. Betul. Ya. Berarti kalau gitu, yang ini X ini juga polanya ngikutin nih teman-teman ya. Ngikutin. Berarti kalau gitu, ini X itu sama dengan apa? 4 kita kali dengan 4 dikurangi 3 kita kali dengan 2. Nah, berarti ini adalah 16 dikurangi 6 berarti sama dengan 10. Sehingga jawabannya adalah yang B. Selanjutnya soal nomor 4. Ini diketahui panjang dan lebar suatu persegi panjang adalah 10 dan 5. Oke, berarti di sini adalah 10 teman-teman dan di sini adalah 5. Nah, di sini ada kata-kata jika luas daerah gelap sama dengan luas lingkaran, maka keliling lingkaran sama dengan berapa? Luas daerah gelap berarti luas arsiran nih teman-teman ya. Nah, di sini diketahui luas arsiran sama dengan luas lingkaran. Nah, luas arsiran nah ini sama dengan luas lingkaran. Nah, untuk mencari luas arsiran, ini kan sama aja dengan apa? Luas persegi dikurangi dengan luas lingkaran. Nah, berarti ini luas persegi panjang gitu ya, dikurangi dengan luas lingkaran. Sama dengan ini luas lingkaran. Ya, berarti kalau gitu, luas persegi panjang ini sama aja dengan, kalau ini pindah ke sana, 2 kali luas lingkaran. Nah, nanti kita akan ketemu jari-jarinya teman-teman ya. Luas persegi panjang, berarti tinggal kita kalikan aja ini ya teman-teman. Ini berarti 10 kita kali dengan 5. Nah, ini sama dengan 2, luas lingkaran itu adalah pi r kuadrat teman-teman ya. Di sini pi, di jawaban masih ada dalam pi. Nah, berarti pi r kuadrat. Nah, gitu ya. Ini kan bisa kita coret-coret nih ya. Kita coret misalkan yang ini nih. Ini dengan ini berarti berapa? 5. Oke. Berarti kalau gitu yang ini 25 gitu ya. 25 sama dengan pi r kuadrat. Gitu ya. Berarti kalau gitu r kuadrat itu sama dengan 25 dibagi pi. Sehingga r-nya ya akar 25 dibagi pi gitu ya. Akar 25 dibagi pi. Atau ya tak tulis aja 25 dibagi dengan pi. Itu r-nya. Nah, sekarang kita cari keliling lingkaran. Keliling lingkaran itu rumusnya apa? Iya, keliling lingkaran itu rumusnya adalah 2pi r. Ya. Berarti sekarang tinggal kita masukkan aja 2 pi-nya ya biarin pi gitu ya. R-nya itu adalah ini akar 25. Nah, atau mungkin kayak gini teman-teman ya. Ini akar 25 per pi. Nah, akar 25 itu ya 5. Ini per pi akar pi. Nah, kayak gitu. Berarti yang ini ya kita tulis aja berarti 5 per akar pi. Nah, kita rasionalkan teman-teman ya. Kita rasionalkan berarti kita kali dengan akar pi per akar pi. Akar pi per akar pi. Nah, akar pi kali akar pi itu pi teman-teman ya. Berarti ini kita coret. Coret, ini kita coret. Nah, berarti jawabannya adalah ini 10 akar pi. Nah, 10 akar pi kalau dari jawaban, kalau ini ya 10 ini kan bisa kalau masuk ke akar jadi berapa? Jadi 100 ya. Berarti ini adalah sama aja dengan akar 100 pi. Sehingga jawabannya adalah yang B. Soal nomor 5. Nah, ini diketahui jika X plus Y-nya sama dengan 6. Nah, maka berapa sih X min Y? Kayak gitu ya. Oke, kita lihat dari pernyataan 1 dulu nih, teman-teman ya. Pernyataan 1. Nah, dari pernyataan 1 di sini diketahui nih X kuadrat min Y kuadrat itu sama dengan 12. Nah, X kuadrat min Y kuadrat nih kalau kita uraikan jadinya apa nih, teman-teman? Ya, ini jadinya adalah X min Y gitu ya, dikali dengan X plus Y. Nah, ini sama dengan 12. Nah, berarti kan ketemu X min Y berapa, X plus Y-nya sudah ada gitu ya. Berarti ini adalah X min Y gitu ya. Nah, X plus Y-nya sudah ada di soal yaitu 6. Nah, 6 gitu ya. Ini sama dengan 12. Nah, berarti kalau gitu ini X min Y sama aja dengan 12 dibagi 6. 2. Oke, berarti kalau gitu untuk
mencari Y dari pernyataan 1 bisa ya. Oke, sekarang kita coba dengan menggunakan pernyataan 2. Oke, dari pernyataan 2, di sini kalau misalkan diketahui 2Y ditambah X itu sama dengan 8. Nah, padahal diketahui X tambah Y itu sama dengan 6, teman-teman ya. Nah, boleh saya masukkan ke sini, berarti seperti ini, atau Y ditambah X, tak tulis di sini. Y ditambah X sama dengan 6. Gitu kan ya. Nah, ini kan tinggal kita eliminasi aja, teman-teman ya. Kita eliminasi, ya. Kita kurangi, 2Y kurangi Y berarti adalah Y, X kurangi X berarti habis, berarti Y sama dengan, di sini adalah 2. Nah, kalau Y-nya 2, maka X-nya juga akan ketemu, teman-teman ya. Nah, X-nya akan ketemu. Kita masukkan ke sini ya. Oke, berarti ini, atau masukkan sini ya, berarti ketemunya sama dengan 4 ya, teman-teman ya. Ya kan gini, 2 ditambah X sama dengan 6, berarti X-nya sama dengan 4. Sehingga kalau misalkan yang ditanya di situ adalah X kurangi Y, gitu ya. Berarti X dikurangi Y, ya 4 kurangi 2 sama dengan 2. Nah, ketemu juga yang ini, teman-teman ya. Ketemu. Berarti kalau gitu, pernyataan 1 bisa, pernyataan 2 juga bisa. Berarti yang mana nih? Nah, jadi jawabannya adalah yang D, gitu ya. Pernyataan masing-masing itu bisa, gitu kan. Kalau yang A itu kan 1 saja, B 2 saja, C harus 2-2 bersama-sama. Kalau yang ini sendiri-sendiri bisa. Kalau yang E semuanya tidak bisa. Jadi jawabannya yang D. Selanjutnya soal nomor 6. Ya, soal nomor 6 ini ada X. Nah, di mana X itu sama dengan, nah itu kalau misalkan tak buat ini, teman-teman ya. Tak buat tak faktorin gitu ya. Kalau tak faktorin jadinya apa ini? Ya, ini jadinya adalah A min B dikali dengan A plus B. Nah, itu kalau saya faktorin. Nah, ini dibagi, gitu ya. Dibagi, ini adalah A plus B. Berarti kita coret kan? Berarti X-nya itu sama aja dengan akar. Nah, tinggal A min B. Nah, bagaimana nih hubungan antara akar A min B dengan akar A kurangi akar B? Oke, ini ada kayak gini, teman-teman. Ada cara cepatnya. Ada cara cepatnya. Jadi, nanti kalau misalkan ada yang pertama, gitu ya, akar A min B itu pasti lebih besar, gitu ya, lebih besar dari, gitu ya, ini akar A, gitu ya, dikurangi dengan akar B, gitu ya, lebih besar sama dengan lah, bisa juga sama dengan, gitu ya. Terus, nah kayak gini. Terus yang ini, kalau akar A ditambah B, oh sorry, yang ini kurang dari, teman-teman ya. Oh iya, betul. Yang ini adalah lebih dari, teman-teman nih. Nah, yang ini adalah lebih dari sama dengan, nah kalau yang ini adalah kurang dari sama dengan akar A ditambah akar B. Oke, saya kotakin terlebih dahulu. Nah, gini ya. Berarti kalau gitu, kalau ada kayak gini, besar yang mana? Iya, berarti otomatis jawabannya adalah besar X daripada yang Y. Jadi jawabannya adalah yang. Selanjutnya soal nomor 7. Nah, ada gambar kayak gini. Ini ada titik, yang ditanya adalah koordinat K, gitu ya. Dimana K itu K, 0. Nah, ini di sini 0. Gitu ya. Ini oke. Ini adalah 0 ya. Nah, gitu. Berapa sih nilai K-nya? Oke, ini kayak gini, teman-teman. Ini kita buat garis dulu deh. Ya. Ini kita buat garis. Nah, kayak gini. Tujuannya apa sih? Ini untuk mencari sininya. Nah, ini misalkan di sini adalah X, teman-teman ya. Di sini saya kasih misalkan ini adalah X. Kalau ini titik di sini 5,6, berarti dari sini ke sini kan ini sama aja dengan 5, teman-teman ya. Di sini adalah 6. Nah, kita menggunakan triple Pythagoras. Di sini kan siku-siku ya.
Nah, berapa sih panjang X? Kan kayak gitu ya. Ini berarti untuk mencari X itu kan sama aja dengan akar, gitu ya. Berarti ini 5 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Berarti sama aja dengan akar 25 ditambah 36, berarti 61. Nah, itu X-nya udah ketemu itu. Nah, untuk mencari K-nya itu sama dengan berapa? Oke, ini ada cara cepatnya, teman-teman. Jadi ada kayak gini. Nah, misalkan saya punya suatu segitiga siku-siku, teman-teman ya. Saya punya suatu segitiga siku-siku seperti ini. Nah, ini saya gambar dulu. Nah, ini siku-siku di sini ya. Nah, ini siku-siku. Dan di sini juga ditarik garis. Dan ini juga siku-siku, teman-teman ya. Misalkan di sini saya kasih, ini adalah A, sini adalah B, ini adalah C, ini adalah D, kayak gini. Maka ini berlaku seperti ini, teman-teman ya. Kita selalu nyebutnya dari B sini, teman-teman ya. Nyebutnya dari B ini. Berarti kalau mau mencari AB, kita nyebutnya BA. Berarti kayak gini, BA kuadrat itu sama dengan dari A, teman-teman ya. AD kita kali dengan dari A lagi, berarti AC. Kalau disuruh mencari CB, kita nyebutnya BC. Berarti BC kuadrat itu dari C. Berarti apa? CD. Dari C lagi, CA. Dan kalau mau mencari BD, berarti ini BD kuadrat sama dengan dari D. Berarti DA. Dari D lagi, DC. Nah, ini kita menggunakan cara cepat yang ini. Oke, ini saya kotakin dulu. Ya, saya kasih kotak dulu. Nah, berarti kalau gitu, untuk mencari K ini, segini adalah K, segini adalah X, nah segini kan K ya. Nah, berarti sama dengan berapa? Kan kayak gitu. Ya, berarti ini jawabannya adalah, kalau misalkan tak kasih huruf ya, di sini adalah A, sini O, ini B, kan kayak gitu. Berarti ini apa nih kalau kayak gini? Berarti ini adalah AO kuadrat sama dengan dari O. Gitu ya. Terus ini misalkan di sini adalah C, teman-teman ya. Berarti apa? OC dikali dengan dari O lagi, OB, kan kayak gini. Nah, berarti AO itu tadi kan X ya. Berarti akar 61 dikuadratin. Nah, ini akar 61 dikuadratin sama dengan OC-nya itu sama dengan 5 dan OB-nya itu sama dengan K. Berarti ini 61 sama dengan 5 kali K. Nah, berarti K-nya berapa? K-nya adalah 61 dibagi 5. Nah, sehingga jawaban untuk soal nomor 7 adalah yang E. Soal nomor 8. Nah, ini P. Ini kayak bintang gini, Q itu didefinisikan P dikali Q kurangi 2P kurangi 3. Kalau ada kayak gini, nah maka yang harus kita kerjakan dulu yang mana? Oke, yang harus kita kerjakan dulu adalah ini, teman-teman ya. Yang pertama yaitu 1. Nah, ini sama negatif 2. Nah, berarti ini sama dengan apa ini? Oke, kita kerjakan dulu, kita ngikutin definisinya ya. Berarti ini adalah ini P, ini adalah Q gitu, teman-teman ya. Ini berarti kayak ini adalah P dan ini adalah Q. Nah, ini kan P dikali, ya berarti 1 dikali dalam kurung Q, ya, Q-nya ini berarti ini adalah negatif 2, dikurangi 2P, 2 dikali P-nya adalah 1, terus dikurangi 3. Nah, berarti ini sama aja dengan 1 dikali negatif 2 dikurangi 2. Nah, ini kan berarti negatif 2 kurangi 2 kurangi 3. Nah, berarti sama aja dengan 1 dikali dengan, ini sama aja dengan negatif 7. Ya, jawabannya adalah negatif 7. Nah, berikutnya, sekarang yang akan kita lakukan lagi adalah ini 2 dengan negatif 7. Gitu ya. Nah, berarti 2 bintang negatif 7. Nah, itu sama dengan apa? Kayak gitu ya. Oke, berarti ini kita masukkan aja, berarti P. Berarti ini seolah seperti P, ini seolah seperti Q, gitu kan ya. Berarti P dulu, berarti 2
kita kali dengan di sini Q-nya adalah negatif 7, terus dikurangi 2P, berarti 2 dikali P-nya adalah 2, terus dikurangi 3. Nah, berarti yang ini adalah 2, ini adalah negatif 7, ini negatif 4, ini negatif 3. Nah, berarti sama aja dengan 2 dikali dengan berapa nih? Negatif 14. Itu kan ya? Ya, negatif 14. Jadi jawabannya adalah negatif 28. Yaitu yang selanjutnya soal nomor 9. Nah, ini ada kayak gini. 2 pangkat 2022 ditambah 2 pangkat 2020 itu sama dengan A dikali X pangkat Y. Berapa nilai dari A tambah Y kurangi X? Oke. Ini saya tulis kayak gini dulu, teman-teman. Nah, ini berarti 2 pangkat 2022 ditambah 2 pangkat 2020. Nah, ini sama dengan, kalau kayak gini kan bisa kita faktorkan, teman-teman ya. Ini 2 pangkat 2020 ini bisa kita tulis jadi seperti ini, teman-teman ya. 2 pangkat 2 dikali dengan 2 pangkat 2020 ditambah 2 pangkat 2020. Nah, berarti ini kan sama aja dengan 4 nih, teman-teman ya. Ini adalah 4 dikali 2 pangkat 2020. Ini ditambah, ini kan ada 1 ya, boleh tak tulis kayak gini deh biar untuk lebih jelas. 1 dikali, nah gini kan boleh nih ya, 2020. Nah, maka ini bisa kita tulis kayak gini, teman-teman. Ya, dalam kurung, nah ini 4 ditambah 1 dikali dengan 2 pangkat 2020. Berarti yang ini 5, teman-teman ya. 5 dikali 2 pangkat 2020. Nah, padahal ini sama dengan yang ini nih. Ya, ini berarti kita tulis A dikali X pangkat Y. Nah, berarti A-nya berapa? A-nya 5, terus nah, X-nya yaitu ini 2 dan Y-nya adalah ini. Yang ditanya, oke, yang ditanya nih teman-teman, yang ditanya adalah A ditambah Y dikurangi X. Ya, berarti A-nya sama dengan berapa? 5. Ditambah Y-nya adalah 2020. Dikurangi X-nya adalah 2. Nah, berarti kalau ini kita kurangin yang ini aja dulu deh. 5 kurangi 2 itu sama dengan berapa? 3. 3 ditambah 2020. Maka jawabannya adalah 2000. Nah, kayak gini. 23. Sehingga jawabannya adalah yang selanjutnya soal nomor 10. Nah, ini ada tabel seperti ini. Ini adalah tabel fungsi linier. Nah, yang ditanya berapa nilai A dan B. Nah, kalau fungsi linier, teman-teman, itu sama aja dengan perbandingan senilai, teman-teman ya. Nah, kalau fungsi linier itu sama aja dengan perbandingan senilai. Nah, perbandingan senilai. Nah, berarti kalau mau mencari nilai A dan B-nya gimana perbandingan senilai? Nah, ini saya buat kayak gini aja nih, teman-teman ya. Nah, ini dibagi ini sama dengan, nah, yang ini ke sini. Ya. Nanti ini juga sama, ini senilai berarti ini ke sini. Gitu ya. Oke, berarti langsung kita kerjakan aja. Berarti yang ini adalah A per 2 itu sama dengan, ini adalah 8 per 3. Gitu ya. A per 2 sama dengan 8 per 3. Berarti kalau gitu A-nya sama dengan berapa nih? Ya, kita kali silang aja 2-nya ke sana ya. 2 kalikan 8, berarti 16 per 3. Itu A-nya. Sekarang kita cari B-nya, teman-teman ya. Kita akan cari B-nya. Ya, berarti ini adalah B per 4 itu sama dengan apa? 8 per 3. Kita kali silang 4 dengan 8-nya, berarti B-nya adalah 8 kali 4 itu adalah 32 per 3. Oke, sekarang yang ditanya adalah A tambah B, gitu ya. Oke, kalau A tambah B, berarti sini A tambah B, di mana A-nya adalah 16 per 3, ditambah dengan 32 per 3. Jadi jawabannya berapa nih? Iya, 48 per 3 sama dengan
16. Oke, ketemu. Berarti jawabannya adalah soal nomor 11. Nah, ini ada suatu segitiga di mana sudutnya seperti ini. Ya. Kalau sudut dalam segitiga itu jumlahnya berapa, teman-teman? Iya, 180, teman-teman ya. Berarti kalau gitu yang ini, kalau kita jumlah, X ditambah dengan 2X ditambah dengan 3Y, itu akan, 3Y. 3X, teman-teman ya. Ini sama dengan 180 derajat. Nah, ini berarti semuanya berapa? Iya, 6X sama dengan 180 derajat. Berarti X sama dengan 180 derajat dibagi dengan 6. Atau X-nya sama dengan 30 derajat. Nah, berarti ketemu X-nya nih 30 derajat. Padahal Y-nya adalah 45. Berarti besaran mana? Iya, besaran yang Y. Jadi jawabannya adalah yang B. Selanjutnya soal nomor 12. Nah, ini ada suatu segitiga membentuk deret aritmatika, teman-teman ya. Segitiga membentuk deret aritmatika. Kalau deret aritmatika, ya, deret aritmatika berarti ini adalah selisihnya itu 1, teman-teman ya. Selisihnya adalah 1. Nah, ini segitiganya seperti ini. Ini kurang lengkap soalnya, teman-teman. Ini adalah suatu segitiga siku-siku, teman-teman ya. Segitiga siku-siku. Nah, membentuk deret aritmatika. Oke, ini ada cara cepatnya seperti ini, teman-teman. Nah, segitiga membentuk deret aritmatika. Nah, kayak gini nih. Nah, teman-teman ingat nggak triple Pythagoras yang membentuk deret aritmatika itu berapa? Nah, itu ya. Nah, itu kan kayak gini. Sisinya itu yang membentuk deret aritmatika itu kan di sini, kalau misalkan di sini 3, di sini adalah 4, di sini adalah 5 gitu, teman-teman ya. Nah, kalau kayak gini ini juga berlaku kelipatannya, teman-teman ya. Berlaku kelipatannya. Berarti kalau ini tak kali X, 3X ya berarti ini adalah 4X, ini berarti 5X. Kita menggunakan seperti ini. Oke, ini saya kasih kotakan dulu. Nah, sekarang kita bisa menggunakannya nih langsung. Nah, di sini kan sisi terpanjangnya adalah 20. Nah, terpanjangnya berarti kan di sini 5X, teman-teman ya. Oke, berarti di sini 5X itu sama dengan 20. Berarti kalau gitu X-nya itu sama dengan berapa? Iya, X-nya sama dengan 4. Nah, X-nya udah ketemu 4, berarti kalau gitu alasnya itu sama dengan berapa? Kan itu tinggal kita masukin aja ya. Berarti ini alasnya. Nah, di sini kan alasnya 3X, teman-teman ya. 3X berarti 3 kali 4 berarti 12. Terus tingginya berapa? Tingginya di situ kan 4X gitu ya. Berarti 4 kali 4 berarti 16. Nah, sekarang tinggal kita cari luasnya. Luas segitiga itu kan sama aja dengan setengah kali alas kali tinggi gitu ya. Berarti sama aja dengan setengah. Alasnya tadi adalah 12, tingginya adalah 16. Ya, ini tinggal kita coret-coret aja nih, teman-teman ya. Ini 12 dibagi 2 berarti 6. Nah, sekarang tinggal 6 kali 16. Jawabannya berapa? Iya, jawabannya adalah 96 cm persegi. Ya, jadi jawaban untuk soal nomor 12 adalah ya. Soal nomor 13. Nah, ini kira-kira kayak gini. Artinya, itu ada N bilangan. Itu rata-ratanya adalah 3K, teman-teman ya. Berarti ini rata-rata. Ya, rata-rata N bilangan itu sama dengan 3K. Nah, sedangkan jumlahnya, gitu ya. Jumlahnya itu adalah, jumlahnya adalah 12N. Nah, yang ditanya bagaimana hubungan antara N nih, untuk mencari N itu gimana gitu ya, dengan K dan M positif. Nah, teman-teman kan tahu ya, rumus rata-rata itu berarti apa? Jumlah dibagi banyaknya data, kan gitu teman-teman ya. Berarti rata-rata itu kan sama aja dengan jumlah data gitu ya. Jumlah data dibagi dengan banyaknya data, yaitu N, gitu kan?
Nah, oke, berarti sekarang tinggal kita masukin rata-ratanya itu 3K, teman-teman ya. Berarti ini sama aja dengan 3K. Nah, sama dengan jumlahnya itu adalah 12M ya, dibagi dengan N. Nah, dibagi dengan N. Nah, ini bisa kita coret-coret teman-teman ya. Kita coret aja, berarti 12 dengan 3, berarti ini sisanya adalah 4. Nah, ini tinggal tukar tempat nih, atau kali silang N-nya, gitu ya. Berarti kalau kali silang, berarti ini N sama dengan, di atas ini tinggal 4M. Nah, di bawah jadinya ini adalah K. Nah, jadi jawabannya adalah 4M per K, yaitu yang A. Nah, selanjutnya soal 14 nih. Sebuah mobil mengalami penurunan harga cara berturut-turut 20, 30. Nah, berapa penurunan totalnya? Oke, ini ada cara cepatnya teman-teman ya. Cara cepatnya seperti apa? Ini dia. Nah, jadi kalau kayak gini, penurunan totalnya itu begini teman-teman ya. Penurunan total. Anggap aja itu misalkan adalah A sama B teman-teman ya. Maka penurunan totalnya itu adalah A ditambah B dikurangi AB per 100. Nah, itu persentase penurunan totalnya seperti itu. Oke, ini saya kasih kotak dulu. Nah, berarti kalau gitu, yang ini bisa langsung kita cari ya. Penurunan total, bentar. Penurunan total gitu ya. Penurunan totalnya berarti sama dengan berapa? Nah, sama dengan berarti ini 20% gitu ya. Atau kan sebenarnya dari kayak gini, 20 ditambah 30 dikurangi, nah ini adalah 20 kali 30 dibagi 100. Nah, ini bisa kita coret nih teman-teman ya. Coret dengan yang ini. Nah, berarti jawabannya apa nih? Ya, 20 tambah 30 itu kan 50 gitu teman-teman ya. Dikurangi, nah yang ini. Berarti yang tersisa apa nih? Ya, tersisa adalah 6. Jadi jawabannya adalah 44. Nah, atau berarti dalam persen ya. Yaitu 44%. Yaitu yang A. Nah, mudah bukan teman-teman? Nah, mungkin kalau teman-teman kurang yakin bisa dengan cara manual. Teman-teman buktikan sendiri. Selanjutnya nomor 15. Nah, dari gambar berikut gitu ya, P dan Q itu adalah pusat lingkaran dengan PN itu 6, berarti jari-jarinya itu adalah 6 teman-teman ya. Berapa luas arsiran? Nah, caranya gimana? Nah, ini caranya seperti ini teman-teman, coba perhatikan. Nah, kalau misalnya kita buat kayak gini, berarti ini kan ada ada dua bagian teman-teman ya. Ada dua bagian yang sini nih. Bagian kayak gini ya, lengkungan. Nah, sekarang kalau mencari yang ini gimana? Kalau misalkan melihat dari satu segitiga saja, gitu ya. Nah, ini akan saya buat garis bantu lagi teman-teman. Garis bantunya gimana? Yang ini. Nah, ini berarti ini. Nah, berarti kalau saya mau mencari yang sini, gitu ya, mencari yang sini itu sama aja dengan apa? Luas arsiran nih ya, luas arsiran yang ini. Berarti apa nih? Ya, luas juring, gitu ya, luas juring dikurangi luas segitiga. Nah, oke, luas juring dikurangi luas segitiga. Sekarang berapa sih sudut ini, gitu ya, sudut ininya? Nah, sudut yang di sini nih berapa, kan harus tahu sudutnya di sini nih. Nih, sudut yang di sini nih. Nah, ini sama dengan berapa? Nah, ini jari-jari, ini jari-jari sama kaki. Sekarang kalau misalkan kayak gini, ini kalau tak tarik ke sini teman-teman, itu kan sama juga dengan garis yang ini ya. Berarti kalau gitu ini sama sisi. Kalau sama sisi maka di sini 60, sini 60. Berarti 120. 120 itu sama aja dengan, ini misalkan alfa ya. Berarti alfanya itu adalah 120 derajat atau sepertiga lingkaran. Berarti kalau gitu, maka di sini luas arsiran itu sama dengan 2 kali. Nah, cara mencari yang ini gimana? Luas juring kurangi luas segitiga. Nah, 2 kali luas juring dikurangi luas segitiga. Oke, kayak gini ya. Nah, sekarang
kita masukkan nih. Ya, langsung kita masukkan. Ini sama dengan 2 luas juring sepertiga lingkaran. Nah, sepertiga lingkaran itu berarti ya sepertiga rumus luas lingkaran itu adalah pi r kuadrat min. Nah, luas segitiga yang ini gimana nih? Nah, luas segitiga ya berarti ini adalah setengah gitu ya. Dikali ini R kali R kuadrat dikali ini sin 120 derajat. Nah, ini dia. Nah, sekarang tinggal kita masukkan. Ini berarti sama dengan 2. Ini adalah sepertiga kali pi, jari-jarinya adalah 6. Kalau dikuadratin berarti 36. Kurangi ini adalah setengah, jari-jarinya ini juga 6. Kali 6, kali 6, 36 ya. Atau langsung aja tak tulis 36. 36 sin 120 itu adalah setengah akar 3. Nah, berarti ini sama aja dengan 2 dikali ini 12 pi. Ini 36 dibagi 4. Berarti 9 teman-teman ya. Berarti ini 9 akar 3. Kalau kita kalikan, maka jawabannya adalah 24 pi dikurangi 18 akar 3. Ada jawabannya? Iya, ada, yaitu yang soal nomor 16. Oke, di sini rata-rata nilai siswa putri dan putra di kelas masing-masing berturut-turut 82 dan 77. Jika rata-rata kelasnya 80, maka hubungan yang benar antara P dan Q atau yang ditanyakan adalah persentase siswa putra terhadap siswa putri. Oke, ini ada cara cepatnya teman-teman. Cara cepatnya seperti apa? Nah, seperti ini. Nah, di sini putri dan putra. Oke, saya tulis dulu di sini. Di sini misalkan adalah putri atau pi gitu ya. Di sini adalah putra adalah pa. Nah, ini perhatikan baik-baik di sini teman-teman. Nanti jangan sampai salah pengertian. Nah, di sini rata-rata putri dan putra berturut-turut. Berarti putrinya adalah 82. Putranya adalah 77. Nah, terus rata-rata gabungannya taruhnya di sini teman-teman ya. 80. Nah, terus ini diselisihkan teman-teman nih. Diselisihkan. Selisih ini dan ini berapa? Selisihnya adalah 3. Nah, terus selisihnya ini dan ini adalah 2 teman-teman ya. Jadi perbandingan antara putra atau putri dan putra, ingat ya. Tadi selisih antara putra dan total itu jadi punyanya putri 3. Kan arahnya ke sini. Jadi jangan sampai salah ya, kok nggak 2/3 kayak gitu ya. Nah, sekarang yang ditanya persentase jumlah siswa putra terhadap putri. Oke, berarti ya langsung gini aja. Persentase putra terhadap putri. Nah, di sini putranya berapa perbandingannya? Ini putra itu 2. Nah, berarti langsung kita tulis 2 per putrinya yaitu 3. Gitu ya. Kita kali dengan 100%. Nah, berarti sama aja dengan berapa nih? Ini kalau 100 dibagi 3 itu kan berapa namanya? 33, berapa gitu ya? Ini berarti 200 dibagi 3%. Nah, dengan 40 besar mana coba teman-teman nih? Apakah ini lebih dari 40? Lebih ya? Nah, berarti kalau gitu yang lebih besar yaitu Q daripada P. Nah, sehingga ini Q lebih besar dari P, jawabannya adalah yang B. Selanjutnya soal nomor ini ya, soal nomor 17. Nah, soal nomor 17 gitu ya. Soal nomor 17 di sini diketahui, nah ada kata-kata gini nih. Ternyata wanita itu 45 lebihnya dari laki-laki. Nah, padahal di sini laki-lakinya tuh N, teman-teman ya. Ini diketahui laki-laki itu sama dengan N, gitu ya. Nah, berarti kalau gitu perempuannya gitu ya atau wanitanya gitu ya. Wanitanya berapa nih kalau gitu kayak gini? Nah, berarti ini adalah N ditambah dengan 45. Nah, oke, sekarang kalau gitu ini kita total deh ya, teman-teman ya. Kita total, berarti totalnya berapa ini? Ya, totalnya berarti adalah 2N ditambah 45. Nah, di sini yang ditanya adalah persentase
perempuannya itu berapa? Oke, yang ditanya persentase perempuan atau wanita. Berarti kalau gitu persentase wanita, ya, persentase wanita, ya ini sama aja dengan wanita, ya. Wanita kita bagi dengan apa? Dengan totalnya, teman-teman ya. Dengan total dikali dengan 100%. Nah, tinggal kita masukkan aja wanitanya di sini berapa wanitanya? Wanitanya adalah N plus 45. Nah, sedangkan totalnya adalah 2N plus 45. Berarti ini dikali dengan 100%. Nah, berarti yang mana nih, teman-teman? Iya, jawabannya adalah yang C, ya. Soal nomor 18. Oke, soal nomor 18 ini ada garis kayak gini, ya. 6Y min 5X sama dengan 18. Nah, di mana M itu adalah gradien. Maka hubungan yang benar antara P dan Q, ya berarti kita harus mencari gradiennya dulu, teman-teman ya. Oke, ini ada rumus gradien. Nah, misalkan ada kayak gini, teman-teman ya. Ini ada AX gitu ya, plus BY gitu ya. Ini plus C sama dengan 0. Berarti rumus gradiennya ini apa nih, teman-teman? Ya, gradien itu sama aja dengan min koefisien X per koefisien Y gitu ya. Ini koefisien X, ini kita bagi dengan koefisien Y. Ya, koefisien Y. Nah, ini syaratnya X sama Y itu harus ngumpul jadi satu, teman-teman ya. Oke, rumusnya saya kotakin dulu. Oke. Nah, sekarang apa nih? Sekarang berarti kalau ada kayak gini, gradiennya berapa? Kan gitu ya. Berarti gradien itu sama dengan, nah ini M1-nya ya. Gradien itu adalah min, koefisien X-nya itu adalah negatif 5, gitu ya. Dibagi dengan koefisien Y-nya adalah 6. Berarti ini gradiennya adalah 5/6. Nah, di sini ternyata M itu adalah gradien yang tegak lurus dengan ini ya. Kalau tegak lurus itu gimana kalau tegak lurus? Nah, syarat tegak lurus kan gitu mestinya. Langsung ada syarat tegak lurus. Ya, berarti kalau syarat tegak lurus, nah tegak lurus itu simbolnya kayak gini, teman-teman ya. Syarat tegak lurus itu berarti M2 gitu ya. M2 itu sama aja dengan negatif 1/M1. Nah, ini anggap aja yang ini adalah M1, teman-teman ya. Nah, berarti kalau kayak gitu, ini M2-nya sama dengan berapa? Ya, berarti ini tuh artinya apa nih kalau kayak gini? Oke, ini sama aja dengan, nah ini adalah dibalik gitu ya. Dibalik dan dinegatifkan. Dan dinegatifkan. Dibalik dan dinegatifkan. Itu kalau tegak lurus ya, teman-teman ya. Berarti kalau kayak gitu ini M2-nya berapa? Ya M2-nya, nah ini kalau saya balik berapa? 6/5. Dinegatifkan jadinya negatif 6/5. Itu gradiennya. Nah, di mana di sini P itu adalah 6M ya. P-nya itu 6M. Berarti kita masukin aja, teman-teman, langsung ya. P itu sama aja dengan 6M. 6M. Nah, ini adalah 6, M-nya adalah negatif 6/5, gitu ya. Negatif 6/5. Nah, berarti kalau kita kali berapa nih? Negatif 36 dibagi dengan 5, kan kayak gitu ya. Berarti besar mana? Ya, berarti kalau gitu, ini kesimpulannya adalah Q lebih besar, gitu ya. Q lebih besar dari P, karena ini ketemunya kan negatif, teman-teman ya. Oke, sehingga jawaban untuk soal nomor 18 adalah yang B. Selanjutnya soal nomor 19. Nah, ada soal seperti ini. Nah, yang ditanya berapa nilai Y kalau ditulis dalam bentuk X gitu, teman-teman ya. Oke, ini kayak gini, teman-teman. Nah, yang ini, nah kalau ini X derajat, maka di sini juga X derajat. Kenapa nih kok sama dengan X derajat? Karena sudut dalam berseberangan ya. Nah, sekarang ini X derajat, X tambah 5 derajat, Y derajat itu kan dalam satu garis ya. Makanya jumlahnya kan sama dengan 180. Berarti kita jumlah aja. Berarti X ditambah dengan
X tambah 5 gitu ya, ditambah Y itu sama dengan 180 derajat. Oke, 180 derajat. Nah, berarti sekarang tinggal kita hitung ya, teman-teman ya. Ini berarti sama aja dengan 2X gitu ya. 2X ditambah Y ditambah 5 sama dengan 180 derajat. Nah, berarti kalau gitu nih Y sama dengan berapa? Ya, 180 dikurangi 5 ya. Berarti 175 derajat. 2X pindah ke kanan, berarti dikurangi 2X. Nah, itulah nilai Y-nya. Ya, 175 kurangi 2X, jadi jawabannya adalah yang C. Selanjutnya soal nomor 20, ada persamaan kayak gini teman-teman. Nah, kayaknya ribet ya, panjang, tapi kita coba nih, kira-kira cepet nggak untuk mengerjakan ini ya. Ini yang tanya X tambah Y tambah Z. Oke, ini langsung aja teman-teman, langsung saya jumlah gitu ya. Ini langsung saya jumlah. Nah, kalau saya jumlah ketemunya apa nih teman-teman? Nah, ini ternyata ketemunya adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat gitu teman-teman. Ditambah, nah ini berarti 3XY ya, 3XY ditambah dengan 3XZ gitu ya, ditambah dengan 3YZ sama dengan, ini kalau kita jumlah berarti apa nih? 2X gitu ya, 2X ditambah 2Y ditambah 2Z. Nah, kayak gini teman-teman ya. Nah, kalau ada kayak gini, ini dari ini sampai sini itu artinya sama aja dengan ini teman-teman ya. Artinya itu sama aja dengan, nah ini itu sama aja dengan X ditambah Y ditambah Z itu dikuadratin. Itu ketemunya yang ini nih semuanya. Berarti ini sama aja dengan, ini duanya tak faktorin teman-teman ya. 2 berarti ini apa nih? X tambah Y tambah Z. Kan gitu ya. Nah, berarti kalau kayak gitu, yang ini X tambah Y tambah Z ini boleh saya coret nih teman-teman ya. Ini kan ada 2 nih, ada 1 gitu ya. Berarti kalau gitu ini X tambah Y tambah Z, yaitu sama dengan berapa? Sama dengan 2. Nah, langsung deh ketemu ya jawabannya ya teman-teman ya. Gampang. Jadi jawaban untuk soal nomor 20 adalah yang C. Selanjutnya soal nomor 21. Nah, di sini ada gambar kayak gini. Diketahui di sini ya, luas arsirannya adalah 11 pi. Yang ditanya adalah radius gitu ya, atau jari-jari lingkaran yang besar gitu ya. Oke, berarti kalau kayak gitu, ini luas arsiran. Nah, luas arsiran itu kan berarti sama aja dengan apa? Luas lingkaran yang besar gitu kan ya, teman-teman. Kita kurangi dengan luas lingkaran yang kecil. Gitu ya. Ini rumusnya dari yang sini. Oke, sekarang berarti tinggal kita masukin aja deh teman-teman. Luas arsirannya itu adalah 11 pi. Nah, luas lingkaran yang besar berarti pi R besar kuadrat dikurangi luas lingkaran yang kecil berarti pi R kecil kuadrat. Gitu ya. Ini pi-nya bisa keluar kan sebenarnya ya teman-teman ya. Oke, ini berarti 11 pi. Ini sama dengan pi dalam kurung. Ini berarti R kuadrat min R kecil kuadrat. Berarti padahal R-nya adalah 2. Berarti 2 kuadrat. Gitu ya. Ini kan bisa kita coret pi-nya ya. Coret. Nah, berarti ini yang tersisa adalah 11 sama dengan R kuadrat dikurangi 4. Nah, kalau negatif 4 pindah ke sini, ini berarti 15 sama dengan R kuadrat. Nah, sehingga R sama aja dengan apa? Akar 15. Nah, sehingga jawaban untuk soal nomor 21 yaitu yang D. Selanjutnya soal nomor 22 teman-teman ya. Oke, ini ada soal bentuk seperti ini. Nah, ini gimana nih caranya? Oke, ini ada cara cepatnya teman-teman ya. Jadi, nanti kalau misalkan ada seperti ini, nah ini misalkan ada akar, yang pertama ini, misalnya ada 2 kemungkinan nanti, gitu ya, yaitu akar, nah gini ya, akar dimana di sini adalah A ditambah B, gitu ya, terus di sini atau langsung aja tak tulis aja deh plus minus ya. Plus minus ini 2 ya, di sini masih akar lagi.
akar. Nah, di sini adalah A dikali B. Bisa panjangin. A kali B ini sama aja dengan akar A ditambah atau dikurang dengan akar B, gitu ya. Dimana ini syaratnya karena A-nya di depan, ini A-nya adalah lebih besar dari B, gitu ya. Oke, ini saya kotakin dulu. Saya kotakin. Nah, berarti sekarang kalau yang ini gimana ini? Nah, dari yang ini teman-teman nih. 8 min 4 akar ini. Nah, ini, nah tak tulis dulu deh soalnya ya. Soalnya yaitu di sini adalah akar 6 dikurangi dengan akar 2. Nah, ini dibagi dengan akar 8 gitu ya. Akar, nah di sini adalah 8 min 4. Nah, 4 itu kan 2 kali 2 ya teman-teman ya. 2 kali 2, nah, berarti gini 2 kita kali dengan 2 gitu kan ya, itu 4. Terus ini akar 3. Oke, akar 3. Nah, 2 yang ini masuk ke dalam akar, jadinya apa nih? Ya, jadinya 4 kan gitu teman-teman ya. Berarti dikuadratin kalau masuk ke dalam akar. Nah, berarti jadinya seperti ini. Nah, ini adalah akar 6 dikurangi dengan akar 2. Berarti ini sama aja dengan akar. Oke, akar. Nah, ini adalah 8 kurangi 2. Nah, yang ini masuk ke dalam akar kan jadi 4. 4 kali 3 berarti 12 teman-teman ya. Nah, berarti ini akar 12. Nah, paham ya teman-teman ya? Oke, berikutnya. Nah, yang ini kan boleh tak tulis seperti ini nih teman-teman ya. Ini step demi stepnya. Tapi kalau kalian sudah paham pakai cara cepatnya itu ya nanti langsung dimasukin aja ya. Min akar 2. Nah, ini per. Nah, ini kan boleh saya tulis seperti ini teman-teman nih. Ya, 8 itu adalah 6 ditambah 2. Dikurangi 2, nah 12 itu adalah 6 dikali 2. Nah, artinya apa kalau udah seperti ini? Ya, artinya ini tinggal kita masukin aja. Ini tuh sama aja dengan akar 6 kurangi akar 2. Nah, ini dibagi dengan, nah ini jadinya apa nih? Iya, ini adalah akar 6 kurangi akar 2. Sehingga jawabannya sama dengan 1. Nah, itu dia jawabannya. Yaitu yang selanjutnya soal nomor 23. Nah, ini dari angka-angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 akan dibuat bilangan terdiri dari 3 angka berlainan. Nah, 3 angka berlainan. Dan yang ditanya adalah bilangan ganjil yang lebih dari 400. Oke, kita akan buat kotak dulu teman-teman. Ya, kita akan buat kotak seperti ini. Nah, berarti ini kotaknya ada 3 kotak teman-teman ya nanti ya. Ada 3 kotak. Nah, kayak gini. Nah, sekarang kalau lebih dari 400. Nah, ini anggap aja adalah ratusan gitu ya. Puluhan, satuan, lebih dari 400 berarti angka ratusannya itu bisa 4, bisa 5, bisa 6. Oke, berarti di sini ini bisa 4, ya, bisa 5, bisa 6. Berarti ada 3 teman-teman ya. Nah, ada 3. Terus bilangan ganjil nih. Nah, banyaknya bilangan ganjil. Nah, berarti kalau yang membuat ganjil itu adalah angka belakangnya teman-teman ya, yaitu dari angka 1, 3, dan 5. Berarti ada 3 teman-teman ya. Ada 3. Yaitu di sini 1, terus bisa 3, bisa 5. Nah, berarti ada 3 juga teman-teman ya. Ada 3 juga. Oke, berarti di sini adalah 3. Semuanya ini ada berapa angka teman-teman? Ada angka 6 ya? Ada angka 6. Ada 6 angka. Sudah kepakai 1 di ratusan, sudah kepakai 1 di satuan, maka jawabannya tinggal 4. Nah, maka untuk di sini ya tinggal angka 4 yang bisa ngisi di sini. Ini adalah 4. Nah, khusus untuk yang ini, model kayak gini nih, ternyata di ratusan dan satuan tuh bisa ada angka yang sama nih teman-teman ya. Angka yang samanya yaitu, nah ini dia. Ini 5 sama 5, kan sama teman-teman ya. Maka kalau kayak gini nih, nah cara cepatnya nih ya.
ini adalah, ini tinggal kita kalikan nih teman-teman ya. 3 kita kali dengan 4, kita kali dengan 3 dikurangi. Nah, ini banyaknya kan ada 1 nih. Ya, angka 5-nya ini kan ada 1 teman-teman ya. Dikali dengan, nah ini warnanya sengaja tak buat kayak gini. 4 dikali dengan, nah ini yang sama kan ada 1. Ya, maka dikali dengan 1 teman-teman ya. Kita kali dengan 1. Nah, kayak gini. Berarti kalau gitu jawabannya, ini berarti 3 kali 4 kali 3 atau 9 kali 4 itu adalah 36 dikurangi dengan 4. Jadi jawabannya adalah 32. Nah, ini dia, yaitu yang C. Ya, ini ingat kasus-kasus yang seperti ini, ganjil dan lebih dari berapa nanti dikalikan dengan tengahnya ini ya. Kalau seandainya yang ini ada yang sama 2, maka ya 4 kali 2. Oke, paham ya teman-teman ya? Selanjutnya soal nomor 24, ini diketahui CJ, terus IE, terus EA. Nah, berarti CJ itu yang ini teman-teman, saya kasih tanda ya. Ini, terus berikutnya lagi IE, terus EA, terus AF, terus FG. Ini sama dengan GB sama. Ya, kalau sama kayak gini berarti ini artinya sama semua nih sisi yang ininya ya. Ini maka cara mencarinya untuk kalau misalkan yang ditanya luas yang diarsir dengan yang tidak diarsir. Oke, tinggal kita tambahin garis aja teman-teman seperti ini. Ini kita tambahin garis. Ini kita tambahin garis. Nah, udah deh gini. Nah, ini kita tambahin garis. Nah, berarti kalau gitu, ini yang diarsir ada berapa? Ada 4. Yang tidak diarsir ada 5. Berarti kalau kayak gini, karena yang ditanya luas arsir dengan luas tidak ya. Nah, ini luas arsiran. Nah, gitu ya. Dibanding dengan luas yang tidak arsiran. Luas yang tidak arsiran. Nah, berarti sama dengan berapa? Ya, langsung kita tulis aja. Karena yang diarsir ada 3. Ada 3. Ada berapa? Ada 4. Dibagi yang tidak diarsir itu ada 5. Maka perbandingannya ya langsung aja 4 banding 5, yaitu yang C. Berikutnya soal nomor 25. Jika A, B, C, A kali B kali C itu sama dengan 15, dan A, B, dan C itu adalah bilangan bulat positif yang berbeda. Manakah pernyataan di bawah ini yang benar? Ya, kata kuncinya dari sini, 15 itu berapa kali berapa sih? Ya, 1 kali 15 teman-teman ya. Nah, jadi 15 itu, boleh tak tulis gini deh. Nah, 15 itu sama dengan apa? Sama dengan 1 dikali dengan 15. Nah, 15-nya itu apa? Nah, 15-nya bisa kita uraikan lagi. Ternyata ini adalah 3 kali 5. Udah nggak ada yang lainnya lagi kan ya teman-teman ya? Berarti kalau kayak gitu ya ini langsung ketemu. Berarti ini adalah posisinya adalah sebagai A, ini adalah kali B, ini kali C. Nah, kayak gini ya. Nah, berarti kalau kayak gini, A tambah B tambah C, apakah kurang dari 9? Nah, tinggal kita jumlah aja ya. 1 tambah 3 tambah 5, itu berapa? 9 ya. Oke, atau saya tulis deh di sini deh. Saya tulis A tambah B tambah C itu sama dengan 9. Ternyata di sini katanya kurang dari 9. Berarti salah ya teman-teman. Ini salah. Kalau 1 salah, nah maka 3 pasti salah. Ini katanya A dan B bilangan genap. Ini ternyata ganjil ya. Salah. Oke, sekarang kita cek yang 2 benar ya. Kalau 2 benar, pasti nomor 4 benar. Kenapa? Soalnya 1 dan 3 sudah salah. Nah, jawabannya adalah 2 sama 4 saja, yaitu yang C. Ya, selanjutnya soal nomor 26. Nah, ada kayak gini. A itu adalah 2/3B, C itu 3/2A, dan A kali B kali C itu 18. Yang ditanya nilai B. Kalau yang tanya nilai B, berarti semuanya ini harus saya buat dalam bentuk B, teman-teman ya. Nah, di sini C-nya adalah 3/2A. Nah, maka bisa saya rubah itu, teman-teman ya, C-nya. C itu sama dengan 3/2A. Padahal A-nya adalah 2/3B, teman-teman ya. Ya, berarti ini adalah 3/2. Kita kali dengan 2/3B. Coret semua nih kan jadinya ya. Ini coret, ini coret. Oh, ternyata
jawabannya di sini adalah C itu sama dengan B. Gitu ya. C sama dengan B. Nah, ini pertama. Berarti kalau gitu yang ini, ya langsung kita masukkan aja. Berarti kalau gitu A kali B kali C itu sama dengan 18. Ya, A-nya adalah 2/3B, kita masukkan. 2/3B, B-nya ya biarin B, C-nya itu sama dengan B. Gitu ya, sama dengan 18. Nah, ini bisa kita coret teman-teman ya. Ini kita coret, berarti berapa? 9, gitu kan ya. Ini kali silang ke sana. Berarti kalau gitu ini adalah B pangkat 3 sama dengan, ini 3 kali 9 itu adalah 27. Nah, berarti kalau gitu B sama dengan akar 3 dari 27, ya jawabannya adalah 3. Nah, sehingga jawaban nomor 26 adalah yang C. Selanjutnya soal nomor 27. Nah, kalau ada kayak gini gimana caranya? Oke, ini berarti kan mula-mulanya kayak gini teman-teman nih. Saya misalkan punya suatu persegi panjang nih teman-teman ya. Bukan persegi panjang tapi persegi. Nah, seperti ini. Nah, perseginya ini. Terus di sini ada suatu lingkaran teman-teman ya. Ini dihitung dengan lingkaran. Nah, lingkarannya kira-kira kayak gini, gitu ya. Nah, nggak bagus ya. Ini yang di akhir tuh sini, gitu ya. Padahal yang ini adalah A, yang ini adalah C. Nah, berarti kalau kayak gini, ini sama aja dengan apa nih teman-teman nulisnya? Ya, ini nulisnya adalah A irisan C. Nah, sudah seperti ini, dari soal itu kok jadi seperti ini, berarti ditutup dengan B ya. Kalau ditutup dengan B, berarti ini sama aja dengan dikurangi dengan B, gitu ya. Ini dikurangi dengan B. Nah, kayak gitu aja, soalnya ditutup ya. Ditutup B, berarti ini dikurang B. Nah, berarti kalau dikurang, nah ini kan pada soal-soal sebelumnya, mungkin part berapa saya lupa, itu kalau misalkan dikurang, itu sama aja dengan irisan teman-teman ya. Berarti ini A irisan C gitu ya, dikurang B. Atau ini boleh juga ditulis teman-teman ya, boleh ditulis jadinya apa nih? A irisan C diiris B komplement. Nah, seperti ini. Nah, kira-kira ada jawabannya enggak? Ada teman-teman ya, yaitu yang C. Ini boleh dibolak-balik kayak gini, nggak apa urutannya ya. Jadi A irisan C irisan B komplement. Nah, gitu. Mudah ya teman-teman ya. Ingat-ingat caranya. Jadi nggak perlu harus di sini dikasih nomor 1, 2, 3. Kalau dikasih nomor, maka kita harus mengecek optionnya satu demi satu. Nah, kalau pilihannya di E, ya lama nanti ya. Gitu. Jadi inilah cara cepatnya. Selanjutnya soal nomor 28. Nah, ini diketahui keliling lingkaran dengan pusat O pada gambar di samping di bawah ini itu adalah 15 pi. Ya, keliling lingkaran teman-teman ya. Nah, LMNO adalah, nah ini apa nih? Ini sama aja dengan apa nih? Ya, ini adalah jajar genjang ya teman-teman ya. Dengan sudut OLM 108. OLM. Oh, berarti yang ini. Ini adalah 108 derajat. Kalau ini 108 derajat, maka yang di sini berapa teman-teman? Nah, yang di sini itu adalah 72 derajat. Asalnya dari mana? 180 kurangi 108 gitu ya. Berarti ini sudut LON gitulah ya. Sudut NOL gitu juga boleh ya. Ini sama aja dengan 180 derajat itu dikurangi dengan 108 derajat. Jadi jawabannya 72 derajat. Nah, ini. Oke, kita harus mencari jari-jarinya. Terus yang ditanya apa nih? Nah, yang ditanya adalah panjang AB, tapi yang pendek. Soal ini minor ya. Berarti AB yang ini, bukan yang ke sini. Oke, berarti kalau gitu, kita harus mencari jari-jarinya dulu teman-teman ya. Nah, di sini diketahui keliling lingkaran. Keliling lingkaran itu rumusnya kan adalah 2πr. Nah, kita masukkan ya. Berarti kelilingnya adalah 15 pi. Ini kali 2, kali pi, kali jari-jari. Oke, ini bisa kita coret. Pi-nya. Nah, berarti kalau gitu jari-jarinya ketemunya berapa? Ya, R-nya itu adalah 15 dibagi dengan 2. Nah, itu R-nya. Sekarang berarti kalau yang ini panjang AB.
atau panjang busur AB, teman-teman ya. Ya, berarti arkes AB atau panjang busur AB itu sama dengan apa? Sama dengan 72 gitu teman-teman ya. Dari sini 72 per 360 dikali keliling lingkaran, berarti 2 PR. Nah, ini bisa kita coret ya. Ini adalah 1/5 ya. Kita masukin di bawahnya. Berarti ini adalah 1/5 kita kali dengan 2, kita kali dengan pi, jari-jarinya 15/2. Nah, ini kita coret juga jadinya teman-teman ya. Ini coret 15 dengan 5 berarti 3. Sehingga jawabannya adalah iya 3pi gitu ya. Yaitu yang D. Berikutnya soal nomor 29. Nah, di sini diketahui Zara membeli tas dan memperoleh diskon berturut-turut 10 dan 40, sehingga ia harus membayar segini. Nah, ingat teman-teman ya, kalau kayak gini diskon 10 dan 40 itu berarti total diskonnya itu bukan 50 teman-teman ya. Bukan 10 tambah 40. Nah, tapi ada cara cepatnya. Seperti apa? Nah, ini dia teman-teman ya. Total diskonnya. Nah, total diskon. Nih, total diskon. Nah, total diskonnya caranya adalah, nah ini teman-teman ya. Kalau kayak gini, maka total diskonnya ini kita jumlah nih. 10 tambah 40 dikurangi. Ini 10 kita kali dengan 40, ini dibagi dengan 100. Nah, gitu ya. Jadinya berapa nih? Ya, jadinya ini adalah 50. Ini kita coret, berarti 4. 50 kurangi 4, berarti sama aja dengan 46%. Nah, ini dia. Ini cara cepatnya untuk mencari total diskon. Oke, saya kasih kotak dulu. Nah, sekarang berarti kalau total diskonnya segini, dia harus bayar berapa teman-teman? Ya, betul. Berarti ini bayarnya berapa persen kan kayak gitu ya. Bayarnya ya berarti kalau gitu ini sama aja dengan 54% teman-teman ya. 54%. Nah, ternyata 54%-nya itu adalah 189 teman-teman ya. Maka langsung kayak gini aja, langsung kita tulisnya. Ya, kita tulisnya berarti 54 per 100 gitu ya. Kita kali dengan X, itu ketemunya adalah 189.000. Nah, ini kita kali silang ke sana teman-teman ya. Kalau kita kali silang berarti yang di sini masih 54X. Nah, yang ini adalah 189.000 tambah 02 lagi. Nah, berarti X-nya sama dengan berapa? Ini kita bagi dengan 54 ya. Nah, ketemunya adalah 350.000. Nah, ini dia. Nah, 350.000. Nah, itu adalah Q. Nah, berarti Q dengan P besar mana? Ya, berarti kesimpulannya Q itu adalah lebih besar dari P, yaitu yang B. Soal nomor 30. Nah, di sini diketahui rata-rata X, Y, dan 30 adalah 10. Maka rata-rata X dan Y adalah, nah, berarti ini langsung kayak gini kan teman-teman. Kita nulisnya rata-rata, berarti kita jumlah aja ya. X ditambah dengan Y, gitu kan ya. Ditambah dengan 30. Nah, rata-rata. Data tunggal berarti ini dibagi banyaknya data, yaitu ada 3, itu sama dengan 10. Nah, ini kan tinggal kita kali silang ya teman-teman ya. Kita kali silang deh. Kalau kita kali silang berarti ini tinggal X tambah Y tambah 30. Ini sama dengan, kita kali silang ke sana juga jawabannya adalah 30. Nah, ini pindah berarti kan habis teman-teman ya. Ya, pindah berarti ini adalah habis. Nah, berarti kalau kayak gitu, ini X tambah Y-nya, ya sama dengan berapa? 0. Gitu ya. X tambah Y-nya yaitu 0. Nah, rata-rata X dan Y. Ya, rata-rata X dan Y. Ya, berarti tinggal kita jumlah kalau mau mencari rata-rata X dan Y.
Nah, rata-ratanya gimana? Rata-rata X dan Y. Ya berarti X ditambah Y. Nah, ini kita bagi dengan 2. Padahal X tambah Y-nya itu kan sama dengan 0 ya teman-teman ya. Berarti ini adalah 0 dibagi dengan 2. 0 dibagi 2 berapa? Jawabannya adalah 0. Nah, itu sehingga untuk soal nomor 30 yaitu yang A. Ya, oke. Mungkin itu aja dulu teman-teman pembahasan dari saya 30 soal. Ada yang bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Nah, semoga soal-soal yang saya bahas ini bisa menginspirasi teman-teman gitu ya, sehingga nanti teman-teman pas saat UTBK memperoleh nilai maksimal dan bisa diterima di PTN yang teman-teman idam-idamkan. Oke, selamat berjuang, semoga sukses. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.